sekalian yang ada di tempat ini. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berada di pagi hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan sekaligus untuk mendengarkan kebenaran firman. Suara kebenaran yang sungguh suci daripada Tuhan. Mari kita ambil waktu sebentar, masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bangga dengan Allah seperti Engkau ya Bapa. Di mana pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami setiap anak-anak untuk menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah kiranya itu semuanya berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh layak mengangkat nama-Mu Tuhan, bahwa Engkau adalah kami Allah yang besar, dan hanya kepada-Mu Tuhan kami mengucap syukur. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon kepada-Mu, hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, bersama dengan kami menaikkan pujian penyembahan kami. Kami serahkan ibadah kami ya Bapa, mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara di
seperti-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bangga seperti punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Yesus namanya. Haleluya. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Oleh karena kebanggaan kami ya Tuhan,
kadang kau ternyata
mengerti akan setiap maksud rencana kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mengerti hati dan perasaan-Mu ya Bapa. Kami semakin disempurnakan Tuhan, menjadi manusia-manusia disempurnakan di dalam Engkau Bapa. Kami semakin memiliki kehidupan yang serupa dengan Yesus, di mana kehidupan yang Engkau kehendaki, kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Bapa, mohon Engkau berkarya, mohon Engkau berbicara bagi kami semua. Dengan pemberitaan suara kebenaran Injil Kristus, Tuhan pakailah hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami di hadapan Dewa. Hamba berdoa, memohon kepada-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Ya, kita bersuka cita, bersyukur karena kembali kita boleh bersama-sama dalam ibadah raya pada hari ini. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita berterima kasih sekali lagi kepada Tuhan dan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, pengurus gereja yang telah mendukung sehingga sepanjang minggu kemarin dengan cepat bisa menyelesaikan beberapa hal yang diperbaiki dalam pekerjaan Tuhan atau gedung gereja di lantai 2. Ya, seperti yang kita lihat adalah panggung gereja boleh bisa kembali disempurnakan ya. Puji Tuhan, dan juga masih banyak hal, tapi kita percaya pelan-pelan pasti semua bisa terlaksana. Amin. Ya, dan demikian hidup kita, saudara ya. Dalam hidup kita ini ada banyak hal yang harus terus diperbaiki. Amin. Ada banyak hal yang harus terus dirubah. Ya, kadang-kadang saudara menurut kita udah indah, tapi menurut Tuhan belum indah, maka dirombak lagi, ya kan? Dirusak lagi, agar supaya saudara kita bisa mencapai satu kesempurnaan seperti yang Bapa inginkan. Dan saudaraku, saya akan menyambung pemberitaan firman Tuhan yang minggu kemarin tentang berbahagia dalam penderitaan. Bapak Ibu, sangat tidak enak ya kalau bicara berbahagia dalam penderitaan, betul? Tetapi saudara, ini adalah satu kehidupan, fenomena kehidupan yang tidak bisa dihindari. Amin, setuju? Tidak bisa dihindari, ya. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia hanya memiliki satu tujuan, melakukan kehendak Allah, yaitu menyelamatkan umat manusia dari dosa. Nah, ketika Tuhan Yesus
Itu. Maka Yesus mengalami penderitaan. Jadi berbahagia dalam penderitaan, saudara, ini adalah hal yang secara daging manusia ya sulit untuk kita pahami. Masa sudah menderita kita harus berbahagia? Betul? Ya, nggak masuk logika manusia. Sudah menderita kita harus bahagia. Belum. Kalau menderita harusnya menangis atau mengeluh atau bersungut-sungut. Kenapa Tuhan? Ya, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Kan gitu. Kita harus persoalkan itu. Tetapi saudara, firman Tuhan berkata berbahagialah oleh karena aku yang menderita. Nah, ini saudara sulit dan banyak orang percaya kurang bisa menerima ini, saudara. Kurang bisa menerima berbahagia dalam penderitaan. Memang pertama, saudara, kalau kita menderita kita nggak mengerti. Tapi semakin lama, semakin kita belajar, maka saya percaya saudara akan mulai berkata terima kasih Tuhan. Terima kasih karena aku boleh mengalami penderitaan ini, dan saya berharap lewat penderitaan ini nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saya. Akan begitu, saudara. Ya. Saudara baca Yohanes 6 ayat 38. Yohanes 6 ayat 38, penderitaan yang Yesus alami untuk melakukan kehendak Bapa. Karena Yesus cuma punya satu tujuan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku. Perhatikan ya, sebab aku Yesus turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan Yesus punya tujuan datang ke dunia hanya melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa apa? Menyelamatkan umat manusia dari hukuman dosa, mengembalikan manusia kepada rancangan semula, yaitu serupa dan segambar. Ya, kembali saudara kepada kesempurnaan itu, saudara, yaitu hidup serupa dengan Yesus. Dan Bapak Ibu saudaraku, menjadi pertanyaan kepada kita, apakah kita sudah mengerti kenapa kita menerima keselamatan itu? Apakah kita sudah mengerti kenapa Tuhan memberikan anugerah keselamatan itu kepada kita? Tuhan Yesus itu datang ke dalam dunia, saudara, memiliki satu tujuan, melakukan kehendak Bapa. Dan harusnya kita yang menerima keselamatan itu, kita juga harus memiliki satu perasaan dengan Bapa. Amin. Satu tujuan seperti Bapa, seperti yang sudah ditakdirkan menderita. Enggak, saudara. Yesus punya juga satu kehendak, ya, bisa melakukan kesenangan untuk dirinya. Tetapi saudara, Yesus memilih tidak. Contohnya waktu iblis menawarkan, kan? Waktu iblis menawarkan kesenangan hidup, waktu iblis menawarkan kenyamanan hidup, Yesus memilih tidak. Karena Yesus punya tujuan hanya melakukan kehendak Bapa. Dan kesenangan hidup, kenyamanan hidup bisa menghalangi Dia menyelesaikan kehendak Bapa. Berarti Yesus tahu waktu itu singkat, maka Dia harus mengerjakan keselamatan itu dengan penuh kedisiplinan. Dia harus mendisiplinkan, Dia harus atur waktunya supaya pada waktunya selesai dengan sempurna. Makanya waktu Yesus di kayu salib kan Dia katakan apa? Sudah selesai. Tadi saudara, seakan Tuhan itu tidak mendengar cerita kita saat menderita. Kau ajar dewasa dalam segala hal, segala perkara. Seakan itu Tuhan diam. Waktu kita masuk dalam penderitaan, maunya Tuhan itu cepat-cepat menolong. Tapi bagi orang yang telah mengerti bahwa ia melakukan kehendak Bapa, dia akan bersikap seperti Yesus. Luar biasanya saudara, ada satu yang kita harus pelajari saudara dari Yesus adalah ia memilih taat walau menderita. Yesus memilih taat sekalipun ia menderita. Ini adalah satu perkara yang tidak mudah. Tetapi kalau saudara mau mengalami kemuliaan bersama Bapa di surga, saudara harus memilih taat saat menderita. Itu respon. Pada umumnya Bapak Ibu tidak ada manusia yang mau menderita. Setuju? Coba lambaikan tangan. Ada
saudara. Pada umumnya tidak ada manusia yang mau menderita, dan pada umumnya manusia ingin menghindari penderitaan. Ya. Oh masa saudara orang mau menderita? Itu menurut dunia tidak normal. Ya. Kalau boleh cari cara menghindari penderitaan. Makanya saudara, waktu Yunus dipanggil untuk melayani Tuhan di satu kota yang keras kepala dan tegak lembut, apa yang dilakukan Yunus? Yunus mau menghindar. Yunus mau melarikan diri dari panggilan itu. Memang betul Yunus mau melayani Tuhan, tapi kalau boleh jangan di kota yang tegar tengkuk itu. Kalau boleh di kota yang orangnya baik-baik, orangnya yang dengar-dengar, benar ya? Tapi perbuatan Yunus tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yunus harusnya melakukan apa kehendak Bapa, bukan kehendaknya. Maka ini Yunus masuk dalam sebuah proses yang besar, proses yang luar biasa. Bicara masuk dalam perut ikan itu proses yang mengerikan. Harus menggenapi rencana Bapa. Nah saudara, itu manusia alami begitu. Tidak mau masuk dalam sebuah penderitaan, kalau boleh hindari penderitaan. Karena itu saudara, dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam usaha, di mana manusia membangun satu kenyamanan hidup supaya kalau boleh jangan menderita. Ya, ada berbagai sebab manusia mengalami penderitaan, antara lain kesalahan dan kelalaian diri sendiri, kurangnya pengetahuan, dimusuhi atau dianiaya orang lain karena tidak sepaham atau sama sekali tidak diketahui penyebabnya kenapa orang itu menderita. Yang dimaksudkan saudara dalam konteks ini saudara bukanlah berbicara tentang penderita karena akibat kesalahan sendiri, tetapi menderita karena ketaatan melakukan kehendak Bapa. Jadi konteks yang dimaksudkan berbahagia dalam penderitaan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa dalam ketaatan. Berbahagia. Bapak Ibu saudaraku, saya juga sebagai pelayan Tuhan harusnya siap untuk ini, ya. Siap untuk mengalami yang namanya sebuah penderitaan karena kebenaran. Tapi ada begitu banyak hal saya gagal saudara. Karena pada saat itu kurangnya pengetahuan saya, walaupun saya sudah hamba Tuhan. Saya berpikir saudara bahwa kita ini hamba Tuhan itu harus ada dalam satu keadaan yang baik supaya bisa melayani Tuhan. Artinya kalau boleh jangan orang menyakiti kita karena kita berbuat baik. Tapi itu saudara adalah konteks manusianya, akunya. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik firman Tuhan. Yesus datang hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Ia harus taat sampai mati. Yesus menderita, tapi Yesus memilih taat kepada Bapa, sehingga akhirnya Bapa mempermuliakan Yesus. Ketaatan itu Bapak Ibu kepada Tuhan, kepada Bapa kita itu bicara senantiasa tunduk. Amin. Sorry ya. Nah, Bapak Ibu bicara ketaatan kepada Tuhan itu bicara tunduk. Senantiasa tunduk, senantiasa patuh, tidak berlaku curang, setia, disiplin, dan selalu mendahulukan kehendak Tuhan. Itu taat. Senantiasa tunduk, patuh, tidak berlaku curang, setia, disiplin, dan selalu mendahulukan kehendak Tuhan. Saudara, ini masuk dalam proses penderitaan. Karena maunya kita kan bebas. Manusia itu maunya tidak diatur. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Karena dulu saya suka Doraemon, jadi lagu itu saya hafal sekali. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Rata-rata begitu, ya. Istri bertobat ya. Istri itu tuh maunya tuh suaminya tuh harus seperti yang mau dia. Benar ya? Yang mau dia nih.
berbeda saudara. Tetapi bukan berarti Ibu Lilis supaya bisa bersatu dengan saya, Ibu Lilis harus seperti saya. Tidak bisa. Ibu Lilis tetap Ibu Lilis, saya tetap saya, tetapi saya sama Ibu Lilis dalam perbedaan itu bisa bersatu. Bisa ngerti ya? Bersatu melakukan kehendak Bapa. Suami tidak bisa tuntut saudara. Nah ini kan ingatannya. Suami tidak bisa tuntut istri seperti suami, karena istri itu lembut, ya. Suami itu memang gagah, kan nggak bisa, ya. Tetapi bagaimana saudara, istri itu tunduk kepada suami dan suami mengasihi istri, kan gitu. Ada sesuatu yang harus dipadukan, jadi gitu saudara. Nah, saya jadi lari ke situ. Tetapi intinya Bapak Ibu bahwa menderita namun tetap taat ini adalah pribadi Yesus. Saudara mau seperti Yesus? Amin. Ya, menderita namun tetap taat. Kalimat menderita namun tetap taat, saudara. Kalimat ini memang mudah dikatakan, tetapi sulit untuk dijalani. Kenapa? Karena manusia memiliki keinginan atau secara logika telah tersistem untuk menolak dan menghindari penderitaan. Maka manusia kalau mengalami penderitaan atau melihat sesuatu yang cenderung membuat dia mengalami penderitaan, pasti ingin lari dari penderitaan dan harus ada sesuatu yang lebih bernilai untuk dapat mengatasi penderitaan. Tetapi saudara, bila seseorang yang percaya kepada Tuhan dan benar-benar mengasihi dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, orang itu pasti bertahan dalam penderitaan. Orang itu pasti bertahan dalam penderitaan, saudara. Contoh Bapak Ibu, seorang ibu yang mengandung, ibu-ibu yang mengandung anaknya. Saya mau tanya, ya saya tanya sama ibu apa? Ibu adik sama Alif. Waktu Malik mengandung 9 bulan, menderita ya. Kenapa nggak dibunuh aja? Ini penderitaan ibu kok sadis ya? Nah ini saya mau tanya ya, mengandung kan menderita ya? Ngapain anak itu buat kita menderita? Bunuh aja. Nah kalau ibu gak bunuh, saya tanya kenapa ibu gak bunuh anak ibu? Karena apa? Karena mencintai loh, ya kan? Loh, ini berkat, saya mencintai dia. Soal nangis loh, menderita sakit tapi tetap bilang sayang. Sakit. Suaminya datang, apa sakit Pak? Gak ada suami istri kan? Pukul dia. Suami juga ikut sayang. Akhirnya saudara 9 bulan anak itu tertahan dan ibu dengan penderitaan yang sakitnya ia bertahan melahirkan anak dengan selamat. Dan waktu anak itu saudara lahir, saudara tahu nggak? Dia juga buat kita susah. Dia buat kita menderita, benar? Gak tidur malam, kasih susu. Bunuh aja enggak. Tapi walaupun menderita, sang ibu tetap memberikan sebuah pelayanan terbaik buat sang anak. Kenapa? Cinta, kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Dan saudara, kenapa kita nggak buat itu kepada Tuhan? Amin. Aku mencintai Tuhan. Aku percaya kepada Tuhan. Sekalipun aku menderita, aku tetap taat kepada-Mu. Amin. Kalau saudara memiliki satu pemikiran yang diubahkan, maka saya percaya engkau akan berkata, haleluya di tengah penderitaan. Puji Tuhan di tengah penderitaan. Tapi penderitaan, saudara akan mendatangkan kemuliaan yang besar di langit baru dan bumi. Amin. Saudara mencintai suami saudara, coba lihat suamimu yang selalu buat kamu menderita begini. Ibu-ibu, istri-istri, lihat suamimu yang suami lihat istrimu. Gara-gara cerewetnya saudara nggak jadi bebas. Ya, istri kalau cerewet, suami pasti nggak bebas. Menderita ya Pak, ya. Mau pergi kemana lagi? Mau nongkrong lagi? Mau kemana? Istri kan aduh, kenapa saya dapat istri cerewet? Menderita batin, tersiksa. Kau ajarku dewasa dalam
Aduh, datang ke pendeta, Bu, suamiku kok nggak berubah-berubah. Puasa oke, 1 minggu puasa, nggak juga berubah, tapi tambah ngeselin, Bu. Puasa 1 bulan, puasa tambah ngeselin. Kau ajarku dewasa. Seakan Tuhan gak mendengar doa kita. Kenapa? Doa saudara gak menurut kehendak Tuhan. Amin. Karena Tuhan tahu lewat penderitaan yang kau alami, engkau akan mengerti kehendak Tuhan. Lewat penderitaan itu engkau akan jadi sempurna. Lewat penderitaan itu engkau akan menjadi dewasa. Amin. Nah itu saudara, itu saya akan bahas pada minggu-minggu berikut. Yang sekarang ini yang saya mau bahas tentang menderita karena Injil Kristus, melayani memberitakan Injil kepada orang lain. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita berkata kita mencintai Tuhan, ketika kita berkata mengasihi Tuhan, maka ketika Tuhan menyuruh kita melakukan kehendak Bapa, kita harusnya siap menderita. Amin. Siap menderita, saudara, karena demi melahirkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin. Demi melahirkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, maka saya siap menderita. Bertahan. Kalau sudah menikah, saudara suami istri bertahan. Walaupun apapun yang terjadi, demi keselamatan jiwa-jiwa. Karena dikatakannya, kalau saudara suami belum bertobat, bisa dimenangkan oleh istri yang suci hidupnya, yang telah dipulihkan, bisa memulihkan suami yang belum bertobat. Seharusnya kita juga rela diri menderita bagi orang yang kita kasihi. Amin. Saudara, orang yang mengasihi pasangannya, dia rela menderita demi pasangannya, menderita demi cinta kita kepada Bapa di surga. Yesus adalah contoh bagi orang percaya, begitu besar kasihnya kepada Bapaknya, sehingga Yesus rela memberikan apapun termasuk nyawanya sendiri. Amin. Yesus Kristus tahu benar rencana Bapaknya atas jalan hidup yang ditempuhnya. Dengan sikap seperti ini, penderitaan bagi Yesus bukan hambatan untuk ia taat kepada Bapa. Dia taat, saudara. Aduh, luar biasa, saudara. Bahkan kalau kita ikuti jalan cerita Yesus di Bukit Doa Getsemani, dia berkata, Bapa, kalau boleh jangan ini lalu daripadaku. Tapi kembali dia menjaga perkataannya. Jangan-jangan perkataan itu menyinggung perasaan Bapa, benar? Dan akhirnya Yesus tutupi, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa lalu terjadi. Dia ngomong pada saat itu penderitaan yang Yesus alami luar biasa, sampai dia Bapa, kamu boleh jangan ini lalu daripadaku, tapi jangan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa. Karena Yesus tahu penderitaan dia akan membawa keselamatan jiwa-jiwa. Amin. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, saudara, yang telah menerima anugerah keselamatan, kita juga harus mau menyelamatkan jiwa-jiwa, senantiasa taat melakukan kehendak Bapa, sekalipun kita harus masuk dalam berbagai penderitaan. Saudara, lihat Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi saudara, kita orang percaya harus melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa yaitu jadikan semua bangsa muridku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu, kita mau pergi memberitakan Injil keselamatan. Kita mau pergi ajar orang, memuridkan orang supaya dia menjadi seperti Yesus. Apakah ini persoalan berat? Berat, saudara. Karena manusia berkorban dosa. Ketika kita melakukan kebenaran kepada orang yang menolaknya, pasti kita menderita. Amin. Kita berbuat baik kepada seseorang, malah sebaliknya kita difitnah. Tapi kita dituntut untuk tetap berbuat baik, menderita. Tapi Bapak Ibu, kalau kita mau seperti Yesus, saya percaya kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Saudara mau menyelamatkan keluarga saudara?
mau menyelamatkan sekeliling saudara. Mari saudara memiliki kehidupan seperti Yesus. Ketika kita melayani orang lain, orang melakukan tidak adil, kita nggak boleh balas. Itu teladan Yesus. Sehingga orang yang berkata orang Kristen rupanya beda. Ya. Dulu saya melakukan kejahatan kepada orang itu membalas saya. Tapi kok sekarang, ketika saya berbuat jahat kepada orang ini tidak membalas. Ternyata ini contoh hidup yang benar. Itu saudara. Maka saudara kita sedang menderita. Kalau saudara menolong orang, baru orang itu berbuat baik kepadamu itu biasa. Tapi ketika orang itu berbuat jahat kepadamu, bagi kita itu tidak biasa. Tetapi ketika kita memberikan kebaikan, membalas dengan baik, itu luar biasa. Maka akhirnya saudara melakukan kehendak Bapa dengan luar biasa. Amin. Tidak mudah saudara menjalani hidup seperti yang Yesus jalani, karena kodrat dosa di dalam diri manusia. Tetapi Tuhan berjanji berkat dan kuasa Roh Kudus akan menyertai kita senantiasa. Orang-orang yang menderita karena kebenaran adalah orang-orang yang berbahagia. Mari angkat tangan saudara, katakan saya mau berbahagia dalam penderitaan. Ya. Lama-lama saudara memang itu jadi kebahagiaan. Bahkan suatu saat Anda akan merindukan proses itu. Karena ternyata Bapak Ibu sungguh indah berjalan di dalam Tuhan. Bagi dunia kita itu miring, tapi bagi Tuhan kita lurus di dalam. Melakukan kehendak Tuhan itu sama seperti artinya dengan hidup dalam rencana Tuhan. Mengerjakan apa yang menjadi maunya Tuhan, bukan maunya kita, saudara. Karena itu saya mau mendorong jemaat Tuhan, mari miliki hati yang rela. Amin. Rela menderita. Ketika saudara melayani orang lain, saudara harus menunjukkan sebuah gaya hidup seperti Yesus. Saya berpikir ya Tuhan, saya dalam banyak hal juga harus berubah, harus bertobat. Tetapi saudara memang tidak mudah. Tapi saya memaksakan diri saya, kalau gagal hari ini saya coba lagi besok. Karena memang Bapak Ibu, Yesus menjadi contoh kita bahwa melakukan kehendak Bapa berarti memilih jalan salib. Amin. Memilih jalan salib saudara. Firman Tuhan berkatakan begini, kalau engkau baik kepada orang yang baik kepadamu, itu hal yang biasa. Kalau suami bisa mengikuti semua kemauan istri, terus istri mau tunduk, itu gampang ya? Kalau Pak Ibu, kalau suami bisa melakukan apa saja yang kita mau, kita gampang tunduknya. Gampang ya? Ma, tolong ya. Ma, tolong ya. Kita tunduk, ya. Kita hormat. Tapi saudara, Ibu, kalau suami tidak seperti yang kita inginkan, susah nggak untuk tunduk? Susah. Kalau perlu ditanggung. Dan ini kodrat dosa dalam diri manusia. Nah, untuk saudara bisa menyelamatkan pasangan, saudara mau tidak mau harus hidup seperti Yesus. Amin. Untuk menyelamatkan keluargamu, saudara mau nggak mau harus hidup seperti Yesus. Dan kedua, saudara harus berani memberitakan firman Tuhan dari mulut saudara. Saudara harus berani menegur orang yang bersalah. Saudara harus berani menegur orang yang berdosa. Saudara harus berani memberitakan Injil Kristus kepada orang yang belum mengenal Kristus. Dan pada saat itu engkau akan masuk dalam sebuah proses penderitaan. Tapi percayalah saudara, saudara adalah orang-orang yang akan dimuliakan Bapa di surga. Amin. Harus berani saudara. Karena kita masuk pada rasa takut untuk menegur. Nanti kalau saya tegur dia tersinggung, ya kan? Saudara, kalau kita nggak berani tegur orang yang bersalah, berdosa, saudara juga terlibat dalam dosa orang tersebut. Harus berani, ya. Walaupun mungkin saudara akan dibenci, walaupun mungkin ya saudara akan kehilangan teman, tapi saudara harus berani. Amin. Berani. Berani menyampaikan teguran saudara. Seperti Yesus, dia berani. Ada saatnya Yesus diam, ada saatnya Yesus berbicara. Dan ketika Yesus berbicara, Yesus tidak takut apapun. Karena saudara, apa yang kita takuti itu tidak terjadi. Kita itu memang sudah takut duluan. Aduh, kalau namanya saudara udah lihat gambar,
aja, tapi dengan sopan juga. Tegur, nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Nah kalau saudara nggak takut, aduh, nanti kalau saya tegur, nanti saya dibenci, nanti saya nggak disukai, nanti saya dihindari, maka saudara berdosa. Kenapa? Tidak ikut mengubah orang lain menjadi seperti Yesus. Mengubah hidup orang lain bukan cuma sekedar memberi teladan, tapi juga harus berani menegur. Jangan kita bersembunyi dalam ketakutan. Amin. Sesama jemaat Tuhan, ayo saudara, kalau kita lihat ada yang salah, nggak apa-apa ditegur. Kalau ada yang tidak mau ditegur, nggak apa-apa, dia akan belajar juga bagaimana menerima teguran, tapi dengan sopan. Kalau orang tua, ya kita ngomong bagaimana bagusnya. Cari cara Tuhan. Kalau Tuhan itu kayak hikmat, maka anak-anak Tuhan harusnya juga meminta hikmat itu kepada Tuhan. Amin. Gimana cara menegur? Bapak Ibu, kita udah puji, kita kalau puji orang nggak perlu diatur kata-katanya. Otomatis pujian itu akan mendatangkan sukacita bagi orang yang menerimanya. Tapi teguran, sebaik-baiknya saudara mendesain kata-kata itu, tetap juga orang itu akan tersinggung dengan teguran. Saya mau mengajak Bapak Ibu supaya kita ini berani menyelamatkan jiwa bagi Tuhan. Amin. Ya. Jadi kita mau kemas teguran, mau kemas saudara teguran itu. Tetap orang yang ditegur itu kalau dasarnya nggak bisa menerima, nggak menerima juga. Kalau dasarnya orang itu keras kepala, tetap juga kita akan ditolak. Tapi pujian nggak perlu saudara kemas, langsung memuji aja, orang itu pasti senang. Ibu cantik, oh iya ya, makasih. Tapi coba kalau kita tegur orang yang nggak cantik ya, sebaik-baiknya Bu, kayaknya tadi kan cantik deh. Coba ibu berubah di kita mandinya Bu, kayak cantik aja. So cantik aja, kan gitu kan? Aduh Bu, ibu datang. Nah, jadi kita menegur walaupun kita mendesain teguran itu tetap sakit. Saudara tetap akan ditolak, apalagi kalau teguran itu keras. Seperti saya misalnya, saudara menegur saudara keras, itu pasti akan sakit. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita menderita karena kebenaran, saudara berbahagia. Amin. Saudara, kita dibenci karena kita berbuat baik, kita dibenci karena memberitakan kebenaran, berbahagia. Amin. Jangan merasa kecil hati. Aduh Tuhan, kenapa sih Tuhan? Kalau aku nggak terlibat memberitakan kebenaran, saya nggak mungkin dibenci. Jangan. Saudara akan mengkhianati Tuhan. Sekali lagi saudaraku, kalau saudara mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saudara mau melakukan kehendak Bapa sekalipun menderita. Amin. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan cuma tugas seorang pendeta, tapi tugas semua orang yang telah diselamatkan. Amin. Tugas kita semua. Makanya saudara harus belajar dewasa, belajar kebenaran, belajar mengerti kehendak Tuhan, agar supaya saudara dapat melakukan kehendak Tuhan yang sempurna. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Itu berlaku kepada semua orang percaya, bukan hanya kepada pendeta. Jadi kita ini punya tugas, amin, melakukan kehendak Bapa, beritakan Injil Kristus, jadi teladan kepada banyak orang. Saudara, kita semua punya tugas untuk bisa mengajar orang lain, memuridkan orang lain sampai menjadi seperti Yesus. Maka pasti kita akan masuk dalam zona penderitaan, hilangnya ketidaknyamanan kita karena penolakan orang-orang yang tidak mau menerima Yesus, penolakan dari orang-orang yang tidak mau ditegur, penolakan dari orang-orang yang keras kepala dan tegar tangguh. Tapi jika saudara taat kepada Bapa dalam melakukan ini, saudara akan menerima mahkota kekal yang disediakan oleh Bapa. Sebab jika saudara lihat orang lain bersalah dan tidak menegurnya, kesalahan itu akan ditanggungkan kepada kita. Jika orang itu dihukum, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Maka saudara harus berani menolong orang lain walaupun kita dibenci. Amin. Saudara siap? Tapi jangan karena firman Tuhan ini kita membabi buta menegur orang. Sekali lagi, ada hikmat Tuhan. Minta Tuhan. Walaupun yang saya katakan tadi, sekalipun dikemas teguran itu kita dibenci, berbahagia.
kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan akan menolong kita dalam banyak hal. Ya sudah. Kalau dia tidak dengar bukan berarti juga kita menjadi hakimnya. Mari kita berdoa, serahkan kepada Tuhan. Ya, supaya lewat persoalan yang dia alami, kiranya dia tidak binasa, tapi jiwanya boleh diselamatkan oleh Tuhan. Artinya dia bertobat dari persoalan-persoalan yang dia hadapi. Saya mengajak jemaat GSKI di tempat ini supaya saudara lebih berani lagi untuk bersuara kebenaran, lebih berani lagi menyuarakan Injil Kristus, lebih berani lagi menyelamatkan jiwa. Jangan takut kehilangan nyawamu, karena firman Tuhan katakan, jika engkau takut kehilangan nyawamu, engkau akan kehilangannya. Tapi jika engkau tidak takut kehilangan nyawamu, engkau akan memperolehnya. Kalau saudara tidak takut kehilangan nyawa, engkau memberitakan firman, maka engkau peroleh nyawa itu. Engkau akan menerima keselamatan, dan orang-orang itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Bayangkan saudara, kalau kita takut memberitakan kebenaran, jiwa-jiwa itu akan terhina. Dan apakah itu dikatakan saudara cinta Yesus? Kita akan memberitakan kebenaran, kita akan berani menegur orang dalam dosa, kesalahan dan dosanya, maka jiwa itu akan terhilang. Maka saudaraku, apakah itu dikatakan kita mencintai Tuhan? Ketika kita mencintai Tuhan, maka kita juga mau melayani Tuhan, melakukan kehendak Bapa sekalipun jiwa kita terancam. Kadang saudara kita memang gak mau dibenci keluarga kita, benar ya? Aduh, nanti kalau saya ngomong kayak gini, keluarga kita tersinggung. Kalau kita ngomong begini, nanti keluarga kita gak mau lagi ngomong sama kita. Bapak Ibu, segala sesuatu ada harga yang harus dibayar. Kita gak bisa saudara hanya menolong orang itu, tapi kita juga harus berani berbicara kebenaran. Ya, harus berani saudara. Sarana yang kita miliki adalah sarana untuk kita menyelamatkan orang lain. Bukan hanya kita memberikan materi, tapi kita harus merebut jiwanya supaya dia diselamatkan. Caranya bagaimana? Caranya adalah selain menjadi teladan, beritakan kebenaran. Amin. Beritakan, kasih tahu dia mana yang benar. Saya pernah mengalami itu saudara. Ketika saya harus berbicara kepada saudara saya, sedangkan yang saya tahu saudara saya ini suka membantu saya, suka menolong saya dalam hal materi. Pada saat itu saudara saya takut memberitakan kebenaran jujur, karena saya takut gini, kalau dia marah dia nggak tolong saya lagi, ya. Itu manusia daging saya. Aduh, kalau saya ngomong terlalu keras, sedangkan yang saya tahu dia nggak suka mendengar. Kalau saya ngomong pasti dia nggak tolong saya. Tapi pada hari itu saudara, saya teringat oleh firman Tuhan, jika engkau takut kehilangan nyawamu, engkau akan kehilangan nyawa. Artinya saudara, saya bisa kehilangan keselamatan saudara saya ini. Maka kamu harus berani berbicara supaya dia diselamatkan. Dia mau terima, dia mau hina kamu, dia mau caci maki, dia mau apapun ke kamu, kamu harus siap menerima. Kamu harus siap ditolak. Dan pada hari itu saudara, dengan kekuatan Tuhan saya berdoa, Tuhan berikan aku kekuatan untuk memberitakan kebenaran sama saudara saya. Dan pada saat itu saudara, puji Tuhan, waktu saya berbicara, ia menerimanya dan ia menangis dan memiliki satu penyesalan. Ternyata ia telah jauh dari Tuhan. Dan puji Tuhan saudara, keselamatan jiwa itu bisa kita alami juga. Nah, bayangin kalau saudara kita diselamatkan, senang gak kita? Senang juga. Itu senang banget. Tetapi pada saat itu kita menderita dari apa? Bisa kehilangan sesuatu. Ya saudara mau pilih mana? Kehilangan nyawa saudara? Apa tuh saudara memperoleh nyawa saudara? Anak-anak saudara, kalau saudara nggak didik dengan keras dari sekarang, saudara kehilangan nyawa saudara. Men, betul ya? Halo Bapak Ibu, kalau anak-anak tidak dididik keras dari sekarang, saudara akan kehilangan mereka. Kalau saudara tidak menyelamatkan keluarga saudara, saudara akan kehilangan mereka. Dan saudara tahu nggak, sungguh tragis perpisahan
menggantikan Tuhan dengan kemuliaan yang besar. Jadi mari Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Mari kita muridkan keluarga kita, amin. Mari kita muridkan saudara-saudara kita. Mari kita muridkan saudara, orang-orang yang di sekitar kita, agar supaya mereka boleh diselamatkan menjadi serupa Yesus. Banyak sekarang Kristen yang perlu saudara selamatkan, bukan cuma non-Kristen. Orang Kristen pun banyak yang perlu kita selamatkan. Kenapa? Karena mereka Kristen, hanya Kristen KTP tanpa pertobatan. Maka kita harus berani. Milikilah hati yang berani. Tuhan, berikanlah aku keberanian agar supaya saya bisa memberitakan kebenaran dari mulut saya. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau kita lakukan ini dengan setia kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh berkat yang besar dari Tuhan. Saudara mau diberkati? Saudara mau diberkati, amin? Maka saudara siap menderita. Ya, ibu yang hamil 9 bulan menderita, tapi selesai ia melahirkan, dia melihat anaknya yang cantik, yang ganteng, yang mungil, yang ditunggu-tunggu 9 bulan, berkat yang menutupi penderitaannya selama 9 bulan. Ada orang dunia bilang begini, hujan panas setahun hilang dengan hujan sehari. Penderitaan yang kita alami demi orang-orang yang kita kasih akan hilang ketika kita bersama Bapa dalam kerajaan surga. Amin. Semua susah hilang, semua pedih penderitaan hilang. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang kita kasih bersama-sama dengan kita di surga. Wah, sukacita kita tidak terkatakan. Dan untuk masuk dalam melakukan kehendak Bapa, saudara harus punya hati rela menderita. Amin. Kalau nggak rela susah. Yang rela boleh angkat tangan. Saudara rela menderita? Saudara banyak yang masih berat kayaknya. Rela menderita Bapak Ibu? Amin. Ya. Jadi ketika saudara pandang, coba dulu lihat suami saudara. Demi kau saya akan rela menderita. Sweet. Dapat suami ngomong sama istri saudara, demi kau saya akan rela menderita. Demi apa? Demi uang kan? Demi gaji 1 bulan? Enggak, saudara. Kita mau sabar dengan kekurangan. Amin. Kita mau sabar dengan kesalahan. Kita mau terus mengampuni kesalahan pasangan kita. Kita mau terus mengampuni keluarga kita. Berapa kali mengampuni Bapak Ibu? 1 kali? 70 kali 7 kali. Berarti pengampunan kita harusnya tidak ada batasnya. Amin. Cukup sudah jaminan kasih enggak. Tetapi setiap hari kita mengampuni. Kalau 77 kali mengampuni, berarti masuk dalam penderitaan. Tetapi kalau kita mengerti ini kehendak Tuhan, berbahagialah kau dalam penderitaan yang kau alami. Mungkin orang yang gila kan ya, suamimu udah kayak gitu, tapi kamu kok sabar. Tuhan, ampun. Kita harus memiliki hati itu, amin. Ya, sabar. Tuhan ada sertamu, amin. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, berikan padamu. Pasti menderita, tapi jangan pernah takut saudara. Selama penderitaan oleh karena melakukan kehendak Bapa, tidak perlu takut, tetap taat sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita menyadari kita hidup karena kasih dan kalau kita menyadari bahwa Yesus menderita karena dosa kita, maka kita pun rela menderita untuk keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Ampuni kalau kami takut Tuhan kehilangan nyawa kami. Ampuni kami Bapa. Kini kami datang dan kami serahkan hidup kami ke dalam tangan. Jamalah bibir mulut kami ini Bapa, supaya kami yang tidak pintar bicara ini, yang bodoh ini, kami dapat membicarakan kebenaran kepada orang lain. Kami boleh berani memberitakan Injil Kristus kepada orang lain, keselamatan kepada orang lain, kepada keluarga kami. Terima kasih banyak Bapa.
biarlah setiap kami menjadi emas yang murni, yang teruji di mata Bapa. Kebenaran firman-Mu kami berterima kasih sudah kembali mengingatkan kami Tuhan. Kalau selama ini kami mengalami berbagai macam penderitaan dalam hidup ini dan kami merasa itu adalah kesialan dalam hidup kami, tapi hari ini Tuhan mengingatkan buat setiap kami bahwa penderitaan demi penderitaan yang kami alami di dalam Tuhan semua memproses kehidupan kami untuk lebih murni lagi di hadapan Tuhan. Kami menuju ke arah kesempurnaan yang Bapa rindukan buat setiap kami. Bapa, seringkali banyak kami mengalami keputusasaan. Kami menjadi lemah. Kami mengalami hilangnya pengharapan dalam kehidupan kami ketika kami diperhadapkan dengan situasi kehidupan kami. Pergumulan yang datang silih berganti dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Bapa menemukan buat setiap kami, Bapa menguatkan buat setiap kami bahwa kami boleh menyadari setiap perkara yang terjadi dalam kehidupan kami. Ketika kami mau membuka hati kami mau berserah penuh kepada Tuhan, kami akan menemukan jawaban demi jawaban di dalamnya untuk memproses kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat suara kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami memohon Roh Kudus, kuatkan setiap kami. Roh Kudus mengurapi kami sehingga kebenaran firman-Mu yang sudah boleh kami dengarkan bersama-sama tidak kami lupakan. Tetapi sejauh mana Tuhan izinkan kami berada di muka bumi ini, kami akan terus mengingatnya dan itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa bersama untuk Ibu Gembala hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai menjadi alat Tuhan menyampaikan suara kebenaran Tuhan. Kami berdoa berkatilah Ibu Gembala, terus berikan dia kekuatan, selalu berikan hikmat urapan yang baru yang berasal daripada Tuhan, sehingga kita Tuhan terus memakai dia menjadi alat Tuhan, sehingga kami berdoa juga melalui Ibu Gembala. Semakin banyak jiwa yang terpanggil dan dimenangkan, semakin banyak orang yang mengenal suara kebenaran, dan semakin banyak orang yang mau datang kepada Tuhan untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan yang Tuhan izinkan berada di muka bumi ini. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Bapa berkati setiap hal yang sudah kami persiapkan, dan kiranya itu bermanfaat untuk tugas tanggung jawab pelayanan yang ada, khususnya untuk pekerjaan Tuhan yang berada di Jemaat GKI Yesus Kristus tempat ini. Terima kasih. Kami juga menyerahkan tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini, diberkati oleh Tuhan dan setiap umat Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, agar setiap usaha pekerjaan, tanggung jawab mereka dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan, dan setiap yang mereka dambakan, mereka harapkan diberkati oleh Tuhan, dan semuanya itu kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama. Terima kasih, terpujilah nama Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.